Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa melalui Renungan Harian Toraya, edisi hari Minggu, tanggal 17 Agustus. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami untuk menuntun kami, untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam kehidupan. Dan sekarang Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami tahu, kami pahami apa maksud dari bacaan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Matius 24. Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peraingan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Orang tua dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, diberikan satu pokok perenungan dari bacaan kita hari ini. Aku sudah mengatakannya. Batu di kualan basata Toraya mangkamo kupokara dolo. Setiap orang pasti pernah menerima pesan atau nasihat dari orang tua dengan harapan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Dan ketika kita menghadapi suatu tantangan, nasihat dari orang tua akan mengingatkan bahwa benar apa yang pernah disampaikan. Kepada murid-muridnya, Yesus memberi gambaran tentang apa yang akan terjadi mendahului kedatangan Anak Manusia. Bagaimana penderitaan?
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dengan tanda mujizat yang menyesatkan. Kata Yesus, "Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Pernyataan Yesus jelas bahwa apa yang telah disampaikannya adalah hal yang mesti mereka ingat. Dan perhatikan sehingga tidak mendatangkan penyesalan. Yesus berpesan agar mereka senantiasa berjaga dan mawas diri, agar tidak terbawa arus, tersesat ataupun menyangkali imannya karena beratnya penderitaan dan godaan dari berbagai ajaran palsu. Pesan Yesus harus menjadi petunjuk untukku menilai dengan baik segala situasi yang akan terjadi, supaya mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Pesan serta peringatan Yesus juga menjadi pesan dan peringatan kepada kita yang hidup di masa penantian ini, bahwa kita harus membangun hidup beriman pada sumber pengajaran yang berat, yakni ajaran Yesus Kristus, sehingga kita mampu menghadapi pengajaran-pengajaran sesat dan bahkan penganiayaan dari mereka yang tidak percaya. Pengenalan akan Allah dan hidup yang berakar pada pengajarannya adalah sumber hikmat dan kekuatan dalam menghadapi semuanya. Roh Kudus akan menolong kita tetap bertahan di tengah ragam cobaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan semoga firman-Mu pada saat ini boleh terus tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, untuk semakin sadar akan ke depan melakukan apa yang terbaik bagi kami, terlebih apa yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah kami dalam kehidupan kami seterusnya. Dan kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini terjadi dalam kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.